Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang soleh, mari kita bersyukur kepada Allah, bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat dan pengikutnya hingga hari akhir nanti. Anak-anakku, kita awali pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan kesehatan dan banyak kenikmatan yang lain. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, kita akan melanjutkan pembahasan bab pertama, yaitu beriman pada hari akhir atau hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang pengertian iman pada hari akhir. Masih ingat kan apa itu iman pada hari akhir? Yaitu kita percaya kepada hari akhir nanti, hari kiamat pasti akan terjadi. Kemudian pada pertemuan kali ini akan kita bahas tanda-tanda dan kejadian hari akhir. Jadi di sini didasarkan pada hadis-hadis yang sahih. Jadi yang pertama, tanda-tanda kecil menjelang hari kiamat. Nanti ada tanda-tanda besarnya juga. Tanda-tanda kecil menjelang hari kiamat yang pertama ialah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah atau Rasul, ya, diutus oleh Allah. Nabi Muhammad diutus ke dunia ini sebagai tanda. Ya, ada tanda-tanda menjelang hari kiamat. Dan kalau kita perhatikan sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang sudah berapa ribu tahun, ya? Sudah 1400 tahun lebih, ya. 1000 kalau Hijriah saja sudah 1442 Hijriah sekarang. Sebentar lagi 43 Hijriah. Ya, sudah ribuan tahun sejak zaman Nabi sampai sekarang. Kita hidup sekarang. Tapi itu sudah Nabi diutus oleh Allah, merupakan tanda menjelang hari kiamat, ya. Masuk dalam tanda kecil, ya. Kemudian kebodohan tentang agama merajalela. Jadi kebodohan tentang agama maksudnya banyak orang tentang pengetahuannya tentang agama Islam ini kurang, ya. Mungkin dalam ranah fikih mungkin, kemudian syariat yang lain. Jadi pengetahuan tentang agama ini sangat kurang sekali. Ya, banyak orang yang tidak mengetahui. Contohnya kalau kita sholat, ya, sholat itu tidak asal sholat. Bagaimana kita harus mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat? Kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Nah, jadi sholat ini tidak asal sholat saja. Kalau kita asal sholat, gerakan-gerakannya tidak sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sholat kita ya tidak berilmu, ya, tidak sesuai sunnah anjuran Nabi Muhammad yang dicontohkan. Akhirnya sholatnya salah-salah. Bagaimana
cara takbirnya, ya mengangkat tangannya sampai di mana, kemudian sedekapnya bagaimana, cara rukuknya bagaimana, i'tidal, sujud, dan seterusnya sampai salam, cara duduknya, posisi kaki yang benar. Nah, itu perlu dipelajari. Nah, ini kalau kita tidak tahu, bisa jadi sholat kita ini tidak sempurna, ya. Dan kita tidak akan mendapatkan pahala yang sempurna juga. Nah, oleh karena itu, ini kita berusaha untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam beribadah. Kita pelajari ilmu-ilmunya, tata cara sholatnya bagaimana. Sebelum sholat ada wudhunya yang betul bagaimana, ya. Jadi kalau sekarang orang tidak tahu tentang hal ibadah, tata caranya seperti itu, ya ini termasuk dalam tanda-tanda kecil menjelang hari kiamat. Dan perlu diingat bahwa sekarang kita sudah hidup berada di akhir zaman, yaitu mendekati kehancuran dunia, hari kiamat. Yang C, banyak terjadi gempa bumi. Gempa bumi sudah sering kita mendengar, melihat di televisi, di daerah mana terjadi dan sebagainya. Ya, tsunami, tanah longsor, gunung meletus, banjir, ya. Di dalam waktu dekat ini, barusan kemarin tuh di negara Cina, umpamanya di sana ada badai, topan, banjir dan sebagainya, ya, banyak kejadian. Itu termasuk tanda-tanda kecil. Yang D, waktu terasa pendek. Dan ini menandakan terasa pendek karena kesibukan manusia tidak terasa. Hari Jumat contohnya, sebentar saja kita lalui, baru kemarin, nanti udah nggak terasa besok sudah hari Jumat lagi. Ini nggak terasa. Puasa Ramadan baru saja kita lalui, ternyata sebentar lagi nggak dalam ada pikiran kita sudah dekat puasa lagi. Itu perasaannya seperti itu. Perasaannya waktu ini sangat pendek, ya kan? Itu karena mungkin salah satunya ialah kesibukan manusia dalam kehidupan ini, dalam mencari biaya kehidupan untuk kesehariannya, maka karena kesibukan itulah terasa pendek waktu. Berikutnya yang E, adanya pembunuhan terjadi di mana-mana. Ya, sering kita mendengar mungkin lewat berita di televisi, di YouTube, berita-berita, surat kabar harian, ya, koran, itu pernah kita dengar. Perzinahan menjadi perkara yang lumrah. Nah, ini di akhir zaman seperti ini, kalau kita lihat berita-berita itu banyak sekali, ya. Ini kita harus menghindarinya. Oleh karena itu kita perkuat keimanan, ketakwaan kita kepada Allah agar kita terhindar dari dosa-dosa itu. Jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, dan ini memang kenyataan. Ini berita yang diberitakan oleh Allah melalui Rasul-Nya, bahwa tanda-tanda hari kiamat itu seperti itu. Jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Zaman sekarang coba kalau dihitung, ya banyak perempuannya daripada yang laki-laki. Contohnya di SDIT kelas 1 saja.
kelas 1 itu sudah banyak yang perempuan daripada laki-laki yang sekolah di sini, yang kelas 1 ya. Ini merupakan tanda-tanda akhir zaman ya. Walaupun ini termasuk tanda-tanda kecil, tapi ini masuk tanda akhir zaman, hari kiamat. Kemudian hilangnya sifat amanah ya. Orang dipercaya untuk mengemban amanah, tapi amanahnya tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya tanda-tanda besar menjelang hari kiamat. Datang Al-Mahdi. Nah, Al-Mahdi ini nanti datang di akhir zaman. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah. Akan memimpin umat Islam. Dia keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Fatimah. Yang kedua datang Dajjal atau yang B ya, yang akan memimpin pasukan sekutu orang-orang kafir. Nah, salah satu cirinya Dajjal itu bermata satu. Kemudian yang C, Allah menurunkan Nabi Isa alaihissalam ke dunia dan berhasil membunuh Dajjal. Nah, ini panjang kisahnya ya, kalau dijelaskan. Cukup Ustadz sampaikan nih, bacakan. Kemudian yang E, yang D, datangnya pasukan Ya'juj dan Ma'juj. Lalu Allah melenyapkan mereka. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini makhluk juga ya, makhluk Allah yang nanti di akhir zaman akan muncul untuk membunuh banyak manusia ya. Kemudian yang E, berhembus angin sepoi-sepoi yang akan menerpa seluruh umat Islam di seluruh dunia sehingga Allah mewafatkan mereka semua. Nah, nanti ada angin ya, berhembus angin sepoi-sepoi ini akan menerpa seluruh umat Islam yang hidup nanti di pas mendekati akan terjadinya kiamat ya. Kita tidak tahu kapan waktunya hal-hal itu akan terjadi. Kemudian matahari terbit dari arah barat. Matahari terbit dari arah barat dan tenggelam di arah timur. Tanda besar yang terakhir yang G, keluar dabbah, yaitu hewan melata yang keluar dari bumi dan bisa berbicara. Yang ketiga, kejadian hari kiamat. Jadi hari kiamat ini akan terjadi secara menggemparkan ya. Hari itu diawali dengan ditiupnya sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Jadi sangkakala itu ditiup oleh malaikat Israfil. Suaranya keras memekik di telinga, lalu langit dan bumi dengan seluruh isinya hancur. Semuanya akan hancur. Seperti yang ada dalam surah Al-Zalzalah kalau tidak salah itu ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat ya. Hancurkan bumi ini, goncangkan semua seluruhnya. Bumi ini kalau kita lihat gempa saja, gempa bumi aja itu sudah meluluh lantakkan ya, meluluh lantakkan bangunan-bangunan yang ada. Tapi ini semua bumi nanti dihancurkan oleh Allah, berhambur seperti bulu-bulu yang berterbangan dan sebagainya, hancur. Dan insya Allah bagi orang-orang yang beriman tidak akan menemui dahsyatnya, ngerinya hari kiamat ya.
Israfil meniup trompet yang kedua kalinya. Setelah itu langsung seluruh manusia dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman akan dihidupkan oleh Allah, ya, dihidupkan kembali, dan mereka akan dimintai pertanggungjawabannya atas segala perkara yang mereka lakukan selama hidup di dunia ini. Baiklah anak-anakku, mungkin pada pertemuan ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah, kekurangan dari Ustadz pribadi. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.